Bagaimana mungkin aku suka pada anak muda yang tidak bisa diatur seperti dia? Bos Ji kita mana sih yang sembrono itu? Dia kan jelas-jelas tipe pria yang sangat menjaga diri. Jaga diri apaan? Pertama ketemu langsung ajak ke hotel. Jelas-jelas dia itu binatang. Lihat tuh, kurus kering. Mungkin dia punya masalah di bagian itu nggak beres. Bisa juga dia semalam melayani 7 wanita, terlalu sering. Makanya dia jadi lemah ginjal. Kamu kenapa Xiao Nuan? Kamu flu ya? Song Yan semalam melayani 7 wanita, terlalu sering. Bos Ji, tadi saya cuma ngomong sembarangan. Lihat saja penampilanmu yang gagah, pasti. Kamu itu pilihan terbaik, bisa 7 kali semalam. Bicara sembarangan tentang atasan, bonus tahunan dipotong setengah. Bos Ji, dengar penjelasan saya. Kalau bicara lagi, bonus tahun depan juga hilang. Kamu ini benar-benar pelit, potong bonus saya seenaknya. Nanti ada hujan lebat, pas banget. Saya siram mati pohon keberuntunganmu. Kamu potong bonus saya, kamu batalkan cuti saya. Selesai. Shen Rufeng. Calon pasanganmu itu materialistis, niatnya nggak baik. Menurut saya, kamu lebih baik lupakan saja. Kamu ini Jiheng, nggak cuma potong bonus saya. Kamu juga ngomongin saya di belakang, mau minum ya? Saya kasih kamu minum. Kenapa gelas ini nggak bisa diangkat? Kayaknya ada kekuatan aneh yang melawan saya. Saya akan tunjukkan padamu, apa itu? Kekuatan rakyat proletar. Kalau kamu mendekat lagi, saya lapor kamu melecehkan. Ketahuan basah, dia nggak akan tahu rahasia. Saya bisa bilangkan. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Bos Ji, udara setelah hujan, segar ya. Saya nggak ganggu kamu nikmati pelangi setelah hujan. Pamit. Kamu berhenti, kamu jelaskan dengan jelas. Jelaskan apa? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di kantor saya? Kenapa tiba-tiba muncul di sofa? Ngomong. Kamu ini sebenarnya dikirim siapa? Mau curi rahasia? Aduh mas, saya ini bukan mata-mata bisnis, imajinasimu. Jangan terlalu berlebihan, dong, Bos Ji. Kalau saya bilang, saya datang untuk menyiram pohon keberuntunganmu. Kamu percaya nggak? Terus, saya lihat sofa ini agak kotor. Saya cuma mau bersihin sedikit. Merusak barang umum, hukumannya lebih berat. Sekarang saya telepon polisi. Bos Ji jangan laporkan ke polisi ya. Aku benar-benar bukan mata-mata bisnis, dengarkan penjelasanku. Simpan penjelasanmu untuk polisi. Bos Ji, aku datang ke sini sebenarnya karena kamu. Untukku. Berjuang, sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu. Aku langsung jatuh cinta, tidak bisa menahan diri. Sangat mencintaimu. Alasan aku menyusup ke kantor direktur adalah untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Akulah yang membuat semua orang di perusahaan tahu, sangat menjijikkan. Kebersihan kantor direktur, aku yang tanggung. Bos Ji, kamu harus percaya padaku. Sepenuh hati. Tidak ada yang percaya, siapa yang percaya, siapa yang bodoh. Benar-benar pembohong yang suka mengarang. Kamu baru saja bilang padaku, kamu masuk untuk menyiram pohon keberuntunganku. Aku menyiramnya dengan air panas. Semua orang di perusahaan bilang, kamu tidak tertarik pada cinta. Hanya fokus pada satu pohon keberuntungan, jadi aku karena cemburu, terpengaruh setan. Baru berniat membunuhnya, dengan penuh perasaan mengatakan begitu banyak. Dia seharusnya percayakan. Lalu kenapa wajahmu seperti ini? Ya tahi lalat. Aku adalah sayuran kecil yang tidak dicintai ayah dan ibu, tidak ada yang mencintaiku. Keluargaku memaksa aku menikahi pria tua. Sebagai istri kedua, aku sengaja berpenampilan buruk untuk melindungi diri. Kamu membuat begitu banyak kebohongan untuk mendekatiku. Benar-benar susah payah. Aku tahu, cintaku padamu hanyalah hayalan. Kodok jelek ini akan menyimpan cintanya padamu. Dalam-dalam di hatiku. Tidak perlu juga disimpan dalam hati. Besok malam aku ada pesta.
Kebetulan kekurangan teman wanita. Songyan waktunya sudah tiba. Datang. Cantik kan? Biasalah, ayo, waktunya sudah tiba. Tunggu sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Bos Ji pikir saat ini. Apa yang bisa kulakukan padamu? Dasi MU miring. Canggung, biar aku sendiri yang melakukannya. Mengikat dasi, aku ahlinya. Songyan, kamu mau mencekiku ya? Kakak Jiheng, kamu akhirnya datang. Siapa ini? Izinkan saya memperkenalkan. Dia adalah pacar saya, Songyan. Tidak heran dia meminta saya menjadi teman wanita sementara. Rupanya dia ingin menjadikan saya sebagai tameng. Acara dimulai pukul 7, baru datang pukul 8. Jiheng, kamu benar-benar hebat. Tidak juga, ada urusan di kantor yang tertunda. Sekarang Ji Group sepenuhnya di tanganmu. Saya ini orang kecil, mungkin tidak bisa memintamu. Orang besar seperti kamu. Prestasi yang saya capai sekarang semua berkat kebaikan nenek. Nenek Ji, waktu untuk memperpanjang hidupmu hampir tiba. Kenapa si kecil belum ditemukan? Dengan segala cara, kalian harus menemukannya. Jiheng, Sin Karam ITU. Saya akan selalu mengingatnya dalam hati. Bicaranya seperti ada maksud tersembunyi, sepertinya Jiheng. Hubungannya dengan neneknya agak aneh. Asal kamu ingat dalam hati, sekarang saya sudah tua. Saya hanya berharap kamu bisa segera memperluas keluarga Ji. Qianzi itu anak yang baik, hari ini lebih baik. Saya yang memutuskan, menetapkan pernikahan kalian berdua. Bagaimana, nenek, apa yang kamu katakan? Qianzi itu berasal dari keluarga baik, cantik. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang tidak jelas, yang hanya menginginkan kemewahan dan kecantikan. Nenek ini pandai menyindir, hari ini saya harus membuktikan julukan wanita cantik yang tidak jelas itu, Bos Ji. Kamu terlihat kurus belakangan ini, nanti makan lebih banyak. Kalau tidak, saya akan sedih. Bagaimanapun, calon menantu keluarga Ji. Hanya Qianzi yang saya akui. Pernikahan saya, tidak perlu kamu repotkan. Masih ada urusan di kantor, kami pergi dulu. Saya belum sempat makan, Jiheng. Kakak Jiheng, Jimmy Meng. Anak yang tidak tahu terima kasih. Nenek, saya benar-benar mencintai kakak Jiheng. Kamu harus membantu saya, tenang. Posisi Nyonya Muda Ji hanya bisa menjadi milikmu. Untuk mengendalikan anak Kessel ini, posisi Nyonya Muda Ji harus berada di tanganmu sendiri. Setelah keluar dari restoran, dia sepertinya tidak bahagia. Entah apa sebenarnya masalah antara Ji Nenek dan dia. Ada konflik apa? Hati-hati. Saya tidak apa-apa. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu, Bos Ji? Aku merasa agak sulit bernapas. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Jangan-jangan kamu punya apa itu? Klaustrofobia? Tunggu sebentar. Ada orang? Liftnya rusak. Kalian harus segera memanggil bantuan. Sirkuitnya rusak, orang di dalam jangan panik. Kami sedang memperbaikinya. Baik. Kamu dengar? Akan segera ada orang datang. Bos Ji. Seorang anak haram yang hina. Bisa menyelamatkan nyawaku, itu adalah keberuntunganmu selama 8 generasi. Cepat keluarkan aku dari sini. Kalau begini terus, situasinya akan semakin buruk. Tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Bos Ji, Anda benar-benar membuatku ketakutan. Anda bilang Anda punya klaustrofobia. Kenapa harus naik lift sendirian?
Sendirian? Songyan mana? Saat pintu lift terbuka, hanya Anda sendiri di dalam. Waktu itu aku bersama Songyan. Terjebak di lift, dia yang menyelamatkanku. Bos Ji yang baik, waktu itu aku sendirian. Bersusah payah menyelamatkan Anda dari lift. Songyan tidak ada hubungannya. Sekretaris Wang, aku bahkan mengorbankan ciuman pertamaku untuk menyelamatkannya. Pengkhianat, berani-beraninya merebut jasaku. Bos Ji, Anda melihat ke belakang saya. Melihat APA? Biar kau merebut jasaku, kenapa aku merasa ada yang menusukku? Ada apa? Sekretaris Wang tidak melihat Songyan? Sekretaris Wang, kamu benar-benar tidak tahu di mana Songyan? Manajer HR bilang, Songyan menggembel Kudi. Bos Ji, kenapa tiba-tiba Anda begitu memperhatikannya? Aku adalah penyelamat Bos Ji. Tentu saja memperhatikan saya. Tapi malam kejadian lift, aku ingat jelas. Songyan selalu di sampingku. Sepertinya Bos Ji kali ini sakit parah. Bos Ji, apakah mungkin Anda baru-baru ini terlalu stres bekerja? Ditambah klaustrofobia kambuh, jadi Anda berhalusinasi. Mungkinkah saat ini Songyan yang kulihat adalah halusinasi? Bos Ji, aku bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Aku pria sejati. Aku cuma pengen ngecek, ini beneran atau cuma halusinasi? Bos Ji, aku sumpah, waktu itu emang aku. Udah susah payah buka pintu lift. Di dalam cuma ada kamu, pingsan di situ. Bos, kamu gak apa-apa kan? Barusan Ji Heng ngeliat aku ya? Tapi nggak mungkin, aku kan lagi mode siluman. Gimana dia bisa ngeliat aku? Aku beneran kecapean akhir-akhir ini. Oh ya, Bos Ji. File gaji dan bonus bulan ini dari perusahaan. Butuh tanda tangan dan persetujuan kamu. Siapin mobil buat aku. Sayap. Aku pengen lihat, beneran nggak sih Ji Heng ini? Ngepotong bonus aku. Hujan kayaknya nggak bakal berhenti dalam waktu dekat. Lagi pula aku lagi mode siluman. Mumpung, numpang mobil mewah Bos Ji aja. Bos Ji, nggak nyangka ya bokong kamu. Lumayan kenceng tuh, sampai Wang sekretaris pengen ngelanggar hukum. Bos Ji, kamu gak apa-apa kan? Celana aku agak ketat, tolong ganti ukuran. Bos Ji, setelan jas kamu kan selalu custom made. Kok tiba-tiba agak ketat? Diam aja, dan jangan dekat-dekat aku lagi. Barusan mau pegang paha orang, sekarang suruh jauhin. Aku ini salah apa lagi sama Bos Ji? Bos Ji, kamu kenapa hari ini? Dokter udah periksa kamu, katanya kamu gak apa-apa. Kok kayaknya agak melamun gitu? Wang sekretaris. Aku punya teman, beberapa waktu lalu pulang dari rumah sakit. Kepalanya cuma ada satu wanita, terus melamun mulu. Menurut kamu ini masalah apa? Seorang pria yang kepalanya cuma ada satu wanita. Itu jelas-jelas cinta. Itu pasti bukan cinta. Kamu kan bukan teman kamu, gimana kamu bisa yakin? Ini pasti bikin cinta. Teman aku sendiri yang bilang, katanya kepalanya cuma ada satu wanita. Wanita itu bukan cuma matre, tapi juga rakus. Dan hidupnya nggak benar. Pertama kali ketemu sama pria langsung ke hotel. Gimana menurut kamu? Bos Ji, kamu gak apa-apa kan? Barusan tiba-tiba ada anjing liar. Aku gak apa-apa, ini pasti kecelakaan lift. Membuat klaustrofobia saya semakin parah. Jadi itu yang menyebabkan trauma psikologis. Bos Ji, kenapa wajahmu memerah? Apa kamu kepanasan? Hari ini ada hujan petir. Jadi saya matikan AC. Saya tidak kepanasan. Ujung hidungmu sudah berkeringat, masih saja bilang tidak kepanasan. Ji Heng, jangan-jangan kamu masih muda sudah lemah ginjal dan berkeringat. Ini sangat tidak sehat, loh. Bos Ji, kamu sudah berkeringat. Apa kamu belakangan ini lemah ginjal? Hujan di luar ini, kapan berhentinya? Ji Heng, kamu harus tenang. Semuanya hanya halusinasi. Kakak Ji Heng, Sudah berapa kali saya bilang, kamu tidak boleh masuk ke kantor saya. saya pergi membelikanmu kue kecil. Saya tahu pasti kamu suka. Kue bas, toko ini susah antriannya. Saya sangat suka makan ini. Oke, taruh saja, kamu keluar dulu. Kakak Ji Heng, hujan di luar sangat deras. Saya sampai basah. Boleh pinjam jaketmu? Godaan basah, pinjam jaket, trik ini cerdas. Suatu hari nanti saya akan mencatatnya di buku kecil. Sudah, barangnya sudah sampai, kamu keluar dulu. Kakak Ji Heng, APA kamu takut sama kakak perempuan? Dia tidak senang. Sebenarnya saya sangat iri padanya. Dia sangat pandai berdandan, tidak seperti saya. Setiap hari keluar tanpa makeup. Kamu tanpa makeup?
Eyelinermu hampir terbang ke langit, ya? Saya yang cantik alami, 36D asli, ya. Kakak Jiheng, kenapa airnya tanpa semua? Tidak apa-apa. Pria ini memang cukup tampan. Tidak heran adik Qianzi sangat bermusuhan dengan saya. Memang kecantikan bisa menyesatkan. Tenang, semuanya hanya halusinasi. Kakak Jiheng, kenapa kamu berkeringat? Bagaimana kalau saya pijat-pijat kamu? Jiheng, kalau memang tidak bisa, kamu menyerah saja pada adik Qianzi. Tenang, saya tidak akan mengintip kalian. Bermain di kantor kalian. Kakak Jiheng, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Maaf, Jiheng, bahkan jika kamu tidak suka adik Qianzi, Kakak Jiheng, tidak bisa menggunakannya dengan air liur. apakah kamu? Ini terlalu tidak higienis. Sama sekali, yang dapat menginfeksi mycoplasmovirus. cukup. Jangan katakan kata-kata ini. Apa yang saya katakan? Apa kau hanya suka Songyan? Aku tidak punya tempat di hatimu? Saudari Qianzi, dia bilang dia tidak menyukaimu. Kau masih di sini. Dia tidak mencintaiku. Didedikasikan untuk saudara perempuan Qianzi saya. Oh, aku tahu dia tidak mencintaimu. Dia tidak mencintaimu. Sudah cukup, kau tutup mulut. Kau keluar dulu. Oke, biarkan aku tenang. Cuaca hantu akhirnya kembali normal. Tapi aku menangkapmu. Song Yuanshan, apa yang kau lakukan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Jika Anda menikah dengan keluarga Chen, Anda dapat mengisi lubang di Ugangwan. Ingin menjual wanita. Dan kau kembali. Adikku tidak menyangka kau berada di bawah mataku. Jadi jelek selama bertahan-tahan, tapi kau berpakaian seperti ini hari ini. Sangat bagus. Song Yun 11, kau sakit, lepaskan aku. Lepaskan. Percaya pada penampilan Anda. Pasti akan melayani Bos Chen. Song Yun 11, kau sudah mati. Aku tidak akan pernah menikah. Oh ya? Apa yang kalian lakukan? Jangan. Saudari, festival musim semi bernilai ribuan dolar. Sudah dalam perjalanan untuk menikmati malam ini. Beri aku padanya. Ini wanita muda. Tidak, aku harus tetap terjaga. Orang, kemana perginya orang? Nona, kita berdiri di pintu. Aku tidak melihat orang keluar. Kalian berdua tidak bisa menemukan sampah. Songyan, pelacur itu. Saya harus berlari tidak jauh setelah minum obat. Untungnya, Tuhan memberiku guntur. Aku harus meninggalkan tempat ini sebelum Ray berhenti. Dokter, apa yang dia lakukan sekarang? Tenang saja, karena penanganannya sangat tepat waktu, kondisi pasien. Tidak apa-apa.
TAPI. Anda bilang, Saya sudah memeriksa rekam medisnya. Pasien mengalami cedera parah di kepala 15 tahun yang lalu. Dan menderita amnesia. Sekarang kepalanya terbentur lagi. Tidak menutup kemungkinan setelah operasi akan terjadi kebingungan memori. maksud Anda. Songyan pernah menderita amnesia? Lalu bagaimana cara mengobatinya? Apakah pasien mengalami amnesia sementara? Atau amnesia permanen, itu sulit dipastikan. Saran kami saat ini adalah fokus pada pemulihan. Tapi, pasien jangan sampai mengalami stres berat lagi. Apa yang sebenarnya terjadi 15 tahun lalu sampai membuatmu lupa? Halo, Tuan, buruk sekali. Tuan besar datang. Tuan besar sudah datang. di mana Ji Changqing? Di kamar Anda. Anak haram, kau benar-benar licik ya. Membujuk para pemegang saham untuk mendukungmu. Padahal aku adalah putra sekeluarga Ji. Kenapa selalu kau yang menang? Tampaknya selama bertahun-tahun di luar negeri, kau tidak belajar apa-apa. Kalau tidak mampu, jangan mempermalukan diri. Kau. Kau mau apa? Anak haram yang rendah, memang tidak pernah melihat dunia. Sebuah giok palsu saja dianggap harta. Tak kusangka, anak haram ini ternyata sangat setia. Sudah bertahun-tahun berlalu, masih tidak bisa melupakan gadis desa itu. Kyungar, gadis itu dulu berusaha menyelamatkanmu, dan dipukuli dengan sangat kejam. Sekalipun kau sekarang menguasai keluarga Ji. Lalu apa? Kau hanya seorang yang tidak bisa melindungi gadis kecil itu. Ji Changqing. Sayang sekali, gadis yang lucu itu hidup tidak ditemukan. Mati tidak ada jenazahnya, mungkin sudah menjadi makanan anjing liar. Kau, Ji Changqing, satu kata lagi. Percaya tidak aku akan mengambil nyawamu? Bernie kau, aku adalah putra sah keluarga Ji, coba kau sentuh aku. Ji Changqing, kau pikir aku masih seperti 15 tahun yang lalu? Orang yang bisa diperlakukan semena-mena? Keluarga Ji kalian. Kerusakan yang kau timbulkan padaku, akan kubalas sepenuhnya. Kau hila. Kau benar, sejak keluargamu Ji memaksaku untuk terus hidup. Aku sudah gila. Ji Heng, aku salah. Tante Lin, Bersihkan ruangan ini. di sini terlalu kotor. Anjing kampung yang dipinjam nyawannya olah nenek tua ITU. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Tolong. Tolong kakak itu. Tolong dia. Bagaimana aku bisa mengalami mimpi buruk seperti ini? Siapa sebenarnya anak kecil dalam mimpiku itu? Yan, kau baik-baik saja? Senior, kenapa kau di sini? Aku dengar kau dirawat di rumah sakit, jadi aku sengaja datang menjengukmu. Songyan si jalang itu, dia meminum obat bius. Songyan, dokter. Cepat tolong dia, cepat ke ruang gawat darurat. Yan, APA yang kau carry? Tidak ada apa-apa. Songyan. Sebenarnya apa yang kau harapkan? Oh ya, minggu depan adalah rapat pemegang saham grup Song. Sekarang ada rumor di luar sana. Songyun 11 akan secara resmi mewarisi grup itu. Song Yuanshan ini memang kasih sayang ayah Songyun 11 seperti gunung. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Sudahlah, sekarang jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Aku tahu mulutmu pilih-pilih, makanan rumah sakit tidak cocok untukmu. Aku sengaja membawakanmu kue favoritmu. Terima kasih, senior. Makanlah pelan-pelan, hati-hati jangan sampai tersedak, ya. Bos Ji, apakah Anda tidak mau masuk melihat? Nona Song. Tidak perlu. Untukmu. Di tengah angin dingin, aku mengantri selama 2 jam. Akhirnya berhasil membeli kue bask. Kenapa tidak dikirim lagi? Memang mulut CEO itu, setan penipu. Bos Ji, tunggu aku. Sayang, besok kau akan menjadi satu-satunya pewaris grup Song. Kenapa masih begitu gugup hari ini? Beberapa hal, sebelum benar-benar matang, tidak bisa dipaksakan. Lebih baik berhati-hati, dokumen-dokumen ini. Kalau sampai dilihat oleh para orang tua di Dewan Direksi, bisa-bisa terjadi kekacauan besar.
Anakku memang pintar. Aku ingin tahu apa yang kau sembunyikan dengan susah payah. Sebenarnya apa? Kontrak penjualan tambang tembaga oseanik. Kontrak tambang tembaga oseanik, total kerugian 80 juta. Songyun 11. Aku pasti akan membeberkan semua perbuatanmu ke publik. Kak Yiheng, dompetku ketinggalan. Tunggu aku sebentar. Kenapa sekarang macet? Komputer masih hangat, pasti ada yang menyentuh komputerku. Beri tahu semua, jangan biarkan siapa pun pergi. Bagaimana ya, kalau saja aku bisa menghilang dan menembus dinding? Seseorang telah mencuri rahasia bisnis grup Song. Sekarang orang itu bersembunyi di dalam gedung. Siapa yang pertama menemukannya? Hadiah 1 juta. Sayap. Hujan akan segera berhenti. Aku tidak boleh ketahuan. Hujan sudah berhenti, aku tidak bisa menghilang lagi. Ada orang di sana, cek ke sana. Sudahlah, nekat masuk toilet pria saja. Sudahlah, nekat masuk toilet pria saja. Bro, perutku sakit banget, bisa cepat nggak sih? Ya Tuhan, apa kesalahanku sampai terjebak di keadaan menyedihkan di toilet pria? Bro, ngomong dong, kamu sembelit ya? Atau jatuh ke lubang? Hari ini meski mati terbau di toilet pria, aku pasti tidak akan membuka pintu. Sudahlah, cari lubang lain saja. Seharusnya sudah tidak ada orang lagi. Tolong, ada yang bisa menyelamatkanku? Buka pintu, ini aku, Jiheng. Bagaimana dia tahu aku di sini? Cepat buka, kalau tidak aku panggil orang. Jangan, jangan. Berapa lama lagi kamu mau duduk seperti jamur di sini? Kakiku kesemutan. Sudahlah. Kenapa? Jangan bergerak, kecuali kamu mau orang lain melihat wajahmu. Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa? Turunkan aku. Sudah lama di toilet pria, rasanya badan jadi bau. Jangan-jangan sudah terendam bau. Nona Song, tenang saja, kamu berani masuk ke toilet pria. Perbuatan yang sangat berani ini, aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Bau? Ayo. Kamu juga cium. Jangan mendekat. Aku akan mengasinkanmu. Maaf, Bos Ji, aku tidak sengaja. Songyan, apakah aku terlalu baik padamu selama ini? Sekarang kamu semakin keterlaluan. Aku benar-benar tidak sengaja. Dengarkan penjelasanku. Aku memperingatkanmu. Meskipun aku bukan orang yang sempurna. Tapi aku pasti bukan Liu Xiaohui. Kalau kamu berani menggodaiku lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Aku tidak akan menggoda. Aku akan turun begitu sampai di kantor. Terima kasih kepada Samuel Pemegang saham atas kepercayaan Anda Pak Yunji. Saya umumkan, Songyun 11 akan menjadi satu-satunya pewaris grup Song. Apa hak anak selingkuh untuk mewarisi grup Song? Apa hak anak selingkuh untuk mewarisi grup Song? Kamu datang untuk apa? Saya datang ke sini untuk memberitahu semua orang. Songyun 11 tidak berhak mewarisi grup perusahaan Song. Apa yang kamu bicarakan? Di depan para pemegang saham. Kalau berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku. Songyan, kamu hanya anak buangan keluarga Song. Apa hakmu?
Bicara senaknya di sini. Adik, aku tahu kamu kesal setelah diusir dari keluarga Song. Tapi kamu tidak bisa bikin keributan di rapat pemegang saham. Song Yun 11, kamu ingat proyek tambang tembaga laut jauh? Ini, Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. setengah bulan yang lalu, Song Yun 11. Tanpa melaporkan ke Dewan Direksi dan mendapat persetujuan. Secara sembarangan menandatangani proyek yang bermasalah. Banyak produk gagal, menyebabkan grup mengalami kerugian puluhan juta. Tanyakan, apa hak orang yang serakah dan ceroboh? Dan tidak bertanggung jawab seperti ini untuk mewarisi grup perusahaan Song. Grup Laut Jauh, kami semua tidak tahu tentang proyek ini. Masalah tambang tembaga laut jauh, aku merahasiakannya dengan ketat. Bagaimana Song Yan si Jalang ini tahu? Senyo Orang, Kazar, Baidab, dan Tidak Berguna. Apa yang baru saja kamu katakan jelas-jelas fitnah. Benar atau tidak, fitnah atau fakta, semua orang bisa melihatnya. Bos Song, kami sangat mempercayaimu. Tidak menyangka putrimu bisa membuat perusahaan menjadi berantakan seperti ini. Yun 11, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, dengarkan penjelasanku, proyek itu selalu menjadi tanggung jawabku. Dan membeli tambang tembaga dari grup Yuanyang adalah investasi yang pasti menguntungkan. Benar-benar kamu ya. Aku sangat kecewa padamu. Tambang impor Yuanyang tidak hanya mengandung logam berat yang abnormal, tetapi juga kandungan logam berbahaya yang melebihi batas. Hanya dari satu proyek ini, grup Song sudah merugi 80 juta. Ayah dengarkan aku juga ditipu. Aku tidak tahu, tolong bantu aku, ayah, aku tidak tahu. Kamu bodoh sekali. Song Yan, semuanya adalah rencanamu untuk menjebakku. Kemampuanmu tidak sebanding dengan ambisimu. Semuanya adalah kesalahanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Daripada kamu bertindak di sini, lebih baik kamu berpikir dan cari cara untuk memperbaiki bencana besar ini. Song Yan. Song Yun kalah, membuat kesalahan besar. Aku menentangnya menjadi penerus grup. Benar, jika Song Yun 11 menjadi penerus grup, aku akan segera menarik investasi. Kami juga akan menarik investasi. Teman-teman, mari kita diskusikan lagi. Dasar wanita jahat. Aku tidak akan membiarkanmu senang terlalu lama. Kamu cuti 2 hari ini, tidak tahu betapa tampaknya Fu yang baru datang. Fu ganteng banget. Fu ganteng, Iya, dia adalah partner baru grup. bukankah kamu penggemar ketampangan Bos Ji? Cepat sekali kamu berpindah haluan. Kamu tidak mengerti, Bos Ji itu hanya bisa dilihat dari jauh, tidak bisa disentuh, dewa pantangan. Tapi Fu ganteng, itu berbeda. Lihat, dia datang. Senior, kenapa kamu datang ke sini? Meskipun aku seniormu, tapi di perusahaan kamu harus memanggilku Bos Fu. Bos Fu, kamu adalah Fu ganteng. Aku Song Yan dari Departemen Perencanaan. Mohon bimbingan senior di masa depan. Kedepannya, aku harus banyak belajar dari senior. Senior, tolong ajariku dengan baik ya. Mereka berdua terlihat akrab, bahkan saling memberi tanda hati. Bos Ji, lihat ini. Song Yan ini bahkan memberi Fu Chuan tanda hati. Hubungan mereka sangat baik. Kamu tidak sibuk ya? Kasus akuisisi grup global. Berikan padaku dalam 2 jam. Bos Ji, Masuk. Bos Ji, ini adalah rencana pengambil alihan yang disusun oleh Bos Fu. Setelah akuisisi grup global. Rencananya cukup bagus. Tentu saja, rencana Bos Fu harus digunakan. Tidak hanya menghemat biaya, tapi juga memberikan petunjuk penggunaan. Dia benar-benar hebat. Sangat profesional dan memikat. Kalau begitu, menurutmu siapa yang lebih memikat? Aku atau Fu Chuan? Siapa yang lebih memikat? Tolong, ini pertanyaan yang sulit. Secara logis, aku harus menjilatnya. Memuji Bos Ji sebagai yang paling memikat di dunia. Tapi, menjilat terus-menerus hanya akan membuatku kehilangan segalanya. Standar yang berprinsip dan berkelas. Maaf Bos Ji, aku memilih Bos Fu. Kenapa? Lihat, Bos Fu yang memakai kemeja putih. Dengan kacamata emas, tampan dan stabil. Dengan sentuhan keanggunan, sangat luar biasa. Sedangkan Bos Ji, dalam hal ini kurang. Aku lebih buruk darinya? Lihat, sebagai pemimpin, Bos Fu sangat peduli pada kami, bawahan. Sangat hangat, bulan ini saja. Dia berhasil mendapatkan bonus tambahan untuk departemen kami. Dalam hal ini, Anda kalah. Song Yan, aku ingin mengingatkanmu. Bonus kalian itu aku yang memberi. Tidak peduli bonus atau tidak, wakil direktur itu kakinya panjang.
Berdiri di kantor, itu pemandangan yang indah. Kamu sangat suka bosku ya? Bonusmu jangan minta lagi. Apa? Kamu potong bonusku lagi? Ji yang kejam. Bosku lebih baik. Ya, Fucuan, tampan dan kakinya panjang. Semua kebajikan Tiongkok ada, tapi aku tidak punya apa-apa. Kenapa kamu membanting pintu? Kamu tunggu saja. Shutong, maaf, sudah membuatmu menunggu lagi. Kita sepakat makan jam 7:30, tapi kamu membuatku menunggu. Lebih dari setengah jam. Kebetulan aku ada PPT yang harus dikerjakan. Malam ini aku yang traktir makan. Kalau begitu, aku juga ikut dong. Kakak kelas. Selamat ya Yan, proyek ini mendapat pengakuan dari pasar. Wah, kakak, kamu keren banget saat fokus kerja. Daripada nanti-nanti, malam ini aku yang traktir. Makin antap juga Achilles. Ayo, ayo. Ayo pergi. Mau makan apa? Bukannya dia punya lift khusus direktur? Kenapa ikut berdesakan dengan kita? Bos Ji, kamu masuk atau tidak? Berdiri di belakangku. Yan, sepertinya di luar hujan. Prakiraan cuaca memang bohong, katanya cerah. Gimana nih? Sebentar lagi kamu harus menghilang di depan umum. Aku tidak bisa membantumu, kakak. Astaga, apa hari ini aku harus menghilang di depan semua orang di lift? Apa hari ini aku harus menghilang di depan semua orang di lift? Mas, saya lihat di belakang Anda masih kosong. Mau mundur sedikit? Ini sudah, Yan akan menghilang. Rahasia tidak bisa dijaga lagi. Tolong, jangan menoleh. Maaf ya. Di belakangku tidak ada tempat lagi. Apa baunya? Siapa yang kentut? Kamu kelihatan sopan, tapi kok tidak punya etika. Kentut sembarangan. Bukan aku. Tidak takut lawan yang kuat, tapi takut teman yang bodoh. Kentut di lift, bisa dicium dan ditutup. Yan, dia pergi kemana? Begini, Song Yan tadi bilang, dia tiba-tiba ada urusan, jadi begitu pintu lift terbuka, dia langsung pergi. Aneh, aku tidak melihatnya keluar. Jarak terjauh di dunia ini bukanlah antara hidup dan mati, tapi aku. Berdiri di depan kalian, tapi kalian semua tidak melihatku. Aneh, aku tidak melihatnya keluar. Wah, tadi kan banyak orang. Kak, kamu hampir jatuh tadi, makanya. Wajar kalau kamu tidak memperhatikan. Masuk akal, logis, pantaslah aku. Sahabat yang sangat cerdas. Kenapa dia pergi tanpa bilang-bilang? Songnya tadi kan terus. Berdiri di belakangku, aku tidak melihat dia keluar. Seperti menghilang begitu saja. Diamlah kamu. Wah, Bos Ji, kenapa kamu begitu memperhatikan? Yan call me. Tidak heran Yan selalu bilang, kamu selalu memperhatikan kecantikannya. Tolong sampaikan ke Songyan. Bonus akhir tahun tidak ada. Kalau soal utang, kamu nomor 2, tidak ada yang berani nomor 1. Lagi-lagi potong bonusku, malam ini kamu jadi botak. Batu giok ini sepertinya sepasang dengan punyaku. Aneh, batu giok peninggalan ibuku. Bagaimana sebenarnya bisa ada dia? Bukan anak haram. Aku bukan, aku bukan. Anak haram, aku akan memukulmu sampai mati. Aku tidak mau. Apa yang dia alami sebenarnya? Di mimpinya, dia begitu rapuh.
Sudahlah, siapa suruh aku cantik dan baik hati? Aku berikan batu giok yang utuh ini padamu. Pasti akan membawa keberuntungan untukmu. Kamu pasti akan panjang umur. Kenapa permen asam? Bos Ji, Anda sudah bangun. Katanya orang yang sakit mudah merasa pahit di mulut. Makanya aku sengaja menyiapkan permen asam untuk Anda. Pasti bisa membangkitkan selera dan menghilangkan dahaga. Ternyata sekretaris Wang yang merawatku semalaman. Jadi kemarin malam itu hanya halusinasiku. Bagaimana mungkin Song Yan adalah anak perempuan yang menyelamatkanku dulu? Semalaman merawat Ji Heng. Aku tidak akan tertular, kan? Kenapa kamu ceroboh sekali? Hidungku hampir patah. Kenapa? Sakit. Yan Yan, kamu tidak apa kan? Kakak, aku tidak apa-apa. Bagaimana, mau aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu. Mungkin hanya flu kecil. Lap, Kenapa kamu di sini? aku cuma lewat. Siapa lagi yang bikin Bos Ji kesal? Siapa tahu, mungkin lagi PMS. Sepanjang hari bikin bingung. Kak, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Bajumu, aku akan mencucinya dan mengembalikannya padamu. Yan Yan, aku ada yang mau bilang. Aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Kak, aku selalu menganggapmu sebagai teman baikku. Tapi aku tidak ingin hanya menjadi temanmu. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengenalmu lebih dalam? Maaf. Aku pikir, kita tidak mungkin. Sebenarnya aku sudah tahu. Jawabannya, kamu suka sama Ji Heng. Hanya saja aku tidak rela. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku suka sama dia? Kapitalis yang dingin dan kejam itu. Beberapa perasaan, meskipun ditutupi mulut, akan keluar dari mata. Bisa dilihat. Perasaan Bos Ji padamu sangat berbeda. Yan Yan, semoga kalian bahagia. Song Yan. Orang seperti Ji Heng yang sulit dijangkau. Bagaimana mungkin dia suka sama kamu? Jangan berhayal. Pulang kerja, malam ini kita makan APA? Terserah. Cuaca apa ini? Tiba-tiba mendung. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku harus cepat-cepat cari tempat untuk bersembunyi. Kalau tidak, nanti tiba-tiba menghilang. Di depan Ji Heng aku akan ketahuan. Bos Ji, aku ingat ada urusan. Aku duluan, terima kasih. Lari cepat sekali. Sepertinya hujan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Bagaimana kalau aku diam-diam mengikuti Ji Heng? Mungkin bisa menemukan rahasia Ji Heng. Apa yang tidak bisa diungkapkan? Malam ini minum, ketemu di tempat biasa. Sudah lama tidak minum sama kamu. Malam ini kita harus minum sampai mabuk. Kalau tahu bakal membosankan, aku tidak akan datang. Buat aku kehujanan. Lihat APA, budget penuh person. Tidak ada. Siapa sebenarnya orang ini? Yang bisa membuat Bos Ji yang dingin dan anggunku ini terpikat? Sampai terobsesi dan terbayang-bayang. Jangan-jangan kamu dan adik Chenzi. Akan segera ada kabar baik? Li Qianzi si gadis palsu itu, ada bagusnya apa sih? Pria memang dangkal, cuma peduli tampang yang cantik. Aku tidak suka Li Qianzi. Ji Heng, jangan-jangan dia menjawabku? Ya ampun, dia bisa melihatku? Sial, kok aku bisa mencium aroma melati lembut dari tubuhnya? Jangan-jangan dia menjawabku? Ya ampun,
Dia bisa melihatku? Nggak suka ya udah. Ngomongnya kok penuh perasaan banget. Ada sesuatu yang harus kita perjelas, meskipun kita bersaudara. Tapi aku normal, aku nggak suka yang begitu. Kamu sakit ya? Kalau bukan sih syukur. Aku benar-benar jengkel dengan cuaca hujan petir ini, badan jadi lembab dan lengket. Nggak bisa disangkal, tubuh bos kecil Shen. Cukup oke juga ya. Mau ngapain? Lepas baju dong, gerak. Cepat-cepat pakai, memalukan banget. Memalukan apanya? Kita kan saudara, udah besar bersama. Kapan? Tiba-tiba berubah jadi kisah persaudaraan sosialis gini? Mendingan kamu pakai baju, agak tidak sopan. Di sini cuma ada aku dan kamu, buat apa sopan-sopan? Oh, kalau bukan karena kamu lihat tubuh yang master yang sangat bagus. Ada yang jadi rendah diri. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Yang master ganteng dan berkelas, semua ukuran panjang lebar tinggi. Itu sempurna semua, sedangkan kamu. Nggak perlu rendah diri, kamu sakit ya? Malu-malu lagi, sini, akan kuperlihatkan. Hasil fitnessku belakangan, lihat siapa kakak. Siapa adik. Kamu yang ini benar-benar gak bisa. Apa dosa yang telah kulakukan sampai harus mendengarkan kata-kata cabul seperti ini? Pakai, cepat pakai. Kita kan bersaudara, meskipun kamu lebih kecil, aku nggak akan mengejekmu. Nggak heran Ji hari ini aneh banget. Jangan-jangan dia itu banci? Aku mau keluar cari udara segar. Kok Jiheng belum kembali juga? Jangan-jangan dia dijebak oleh si peri cabul di luar? Aku akan periksa. Bos Ji, sudah lama sekali. Kamu nggak datang menjengukku. Bukannya hari ini aku datang menjengukmu? Song Yun 11 ini. Bukannya sudah bertunangan dengan Yui Heng? Kenapa bermasalah dengan Ji Changqing? Bos Ji, Songyan si imut itu membuatku kehilangan status sebagai ahli waris. Kamu harus bantu aku balas dendam. Asalkan kamu melayaniku dengan baik hari ini, buat dia tidak bisa melihat matahari besok. Kalian membuatku tidak bisa melihat matahari besok. Aku akan membuat kalian tidak bisa melihat bulan malam ini. Bos Ji, saya minum untukmu. Pedas banget. Minum APA ini, mending kita sekarang. Makaku. Bos Ji, kamu baik-baik saja. Song Yun 11, berani-beraninya kamu memukulku. Bukan aku. Satu pukulan untukmu. Song Yun 11, aku kasih muka ya? Bos Ji, dengar penjelasanku. Maksudku, dengar penjelasanku. Beneran bukan aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak bakal berhenti sampai sini. Bos Ji, beneran bukan aku, ada hantu, bukan aku. Bos Ji. Sepertinya, aku perlu ke psikolog. Pak Ji, masih sering mimpi buruk? Aku akhir-akhir ini sering berhalusinasi. Halusinasi yang Anda maksud itu APA? Ada seorang wanita, tepatnya dia adalah bawahan wanita saya. Dia jelas-jelas tidak ada di dekatku, tapi aku selalu bisa melihat senyumnya, mendengar suaranya, bahkan mencium aroma wanginya yang samar. Maaf Song, bawahan wanita ini, dia cantik tidak? Lumayanlah. Di dalam halusinasi itu, kalian melakukan apa saja? Dia selalu bilang hal-hal yang gak jelas. Dan bikin kejutan-kejutan kecil. Selain bawahan wanita ini, apakah Anda juga mengalami halusinasi seperti ini dengan bawahan wanita lain? Hanya dia satu-satunya. Pak Ji, semua indikator kesehatan Anda normal. Lalu kenapa aku bisa berhalusinasi? Mungkin, Anda bisa mempertimbangkan urusan pernikahan. Akhir-akhir ini sering mimpi buruk. Jangan-jangan ada sesuatu yang mengganggu? Songyan, kenapa dia bisa ada di sini? Nona Song, mimpi itu adalah proyeksi dari hati kita. Jaga suasana hati tetap bahagia. Jangan terlalu banyak berpikir. Tapi, ada hal yang lebih aneh lagi, baru-baru ini. Setiap kali hujan dan petir, saya bisa tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Sudah berapa lama kondisi ini terjadi? Tidak terlalu lama, pertama kali saya menghilang. Saya menyentuh pantat seorang ibu, dan akibatnya bos saya dituduh sebagai orang mesum. Lalu kedua kalinya, saya menggunakan air panas.
menyiram pohon keberuntungan bos saya sampai mati. Oh ya, kemarin juga. Saya menggunakan kemampuan menghilang untuk memukuli sepasang pria dan wanita brengsek. Ternyata apa yang saya anggap sebagai halusinasi, bukanlah halusinasi. Kondisi kamu ini, kalau saja kamu pergi ke dokter lebih awal. Jika ini benar-benar terjadi. Lalu bagaimana? Hanya saya yang bisa melihat saya menghilang. Saya ranking kamu, Kellyard dan Pelak Kiri, pergi ke psikiatri. Saya tidak gila, ngapain ke psikiatri? Kamu masih muda, minum obat dengan baik dan kendalikan diri. Dokter, saya benar-benar bisa menghilang. Song Yan, permainanmu sudah berakhir. Permainan saya baru saja dimulai. Sekretaris Wang, akhir-akhir ini semua orang bekerja keras. Kamu atur saja, besok setelah pulang kerja, kita makan bersama rekan-rekan. Besok, tapi menurut ramalan cuaca, besok akan ada hujan lebat dan petir. Hukum mana yang bilang hujan tidak boleh makan bersama? Terima kasih atas perhatian perusahaan yang sangat detail. Saya akan segera menyampaikan kabar baik tentang makan bersama ini. Casey Miwa Orang. Napoleon Milfewille, tiramisu keju setengah matang. Snow skin cupcake, semua makanan favorit saya. Aneh, bukannya paling benci makan manis? Hari ini kamu pesan banyak sekali. Hari ini saya sedang bahagia. Jiheng, perusahaan baik mana yang makan bersama saat cuaca hujan dan petir? Saya curiga, kamu sengaja melawan saya. Hanya camilan manis, saya tidak makan, saya tidak apa. Hari ini makan sedikit nasi, besok ada cowok ganteng di pelukan. Hari ini makan sedikit gula, besok Xiao Shan datang melamar. Ahli kue yang khusus didatangkan dari Paris. Paris. Lihatlah keahliannya. Sangat bagus. Penampilannya bagus, tapi saya tidak suka. Saya cuma mencicipi sedikit, seharusnya tidak ketahuan. Aduh. Enak banget. Yang ini juga enak, coba kamu cicipi. Saya. Kenapa kamu ketawa begitu jahat? Jiheng, kamu sengaja ya? Apa kamu tadi merasakan meja ini? Seperti bergetar sedikit, pasti pacarku lagi kangen sama aku. Pelayan, bawa menunya ke sini. Jiheng, kamu memang harus makan makanan Prancis mewah di saat seperti ini ya. Makanan di restoran Black Pearl ini memang beda ya. Jiheng, pesan foie gras dengan anggur merah. Dan ini, steak Wellington. Foie gras dengan anggur merah kelihatannya enak. Pesan satu, tambah satu lagi. Steak Wellington deh. Kamu balik halamannya terlalu cepat. Pelan-pelan dong. Kak Jiheng, tidak menyangka kamu di sini. Kebetulan banget ketemu kamu. Sofa ini rasanya aneh ya. Teksturnya gimana gitu? Siapa yang dorong aku? Gak ada yang dorong kamu. Nggak mungkin, aku tadi jelas merasakan ada yang di belakang. Ini bukan ketemu hantu ya? Kamu yang hantu, sekeluargamu hantu semua. Mungkin kursi ini ada listrik statisnya. Kenapa aku merasa ada angin dingin di belakang tempat ini? Jangan-jangan tidak bersih ya? Kak Jiheng, ITU. Aku ingat, aku masih ada urusan lain. Aku tidak ganggu kamu dulu ya. Kamu makan dulu. Kak, tidak menyangka kamu begitu berbakat. Gerakan pergelangan tangan kurang stabil. Suaranya kasar dan ada noise. Vibrasinya jelek kayak gergaji besar. Kenapa bicara begitu kasar? Kasih muka dong. Iya, ngomongnya jangan begitu. Kalau kamu bisa, kamu aja yang main. Kalau aku bisa, ya aku aja, biar aku yang main. Memang tanpa perbandingan, tidak ada yang terluka. Fu Chuan main pianonya sedekilas atas. Tapi kalau dibandingkan dengan Jiheng, beda jauh. Ternyata ada orang yang memang sejak lahir begitu bersinar, memancarkan cahaya. Bro, Jiheng belajar piano sejak umur 5 tahun. Umur 10 tahun, sudah menang penghargaan tertinggi biola di Wina. Kalah sama dia, nggak malu, aku yang sok jago. Maaf ya ganggu. Kak, jangan sedih, asal kamu rajin berlatih. Nanti pasti bisa melebihi dia.
kenapa Jiheng lagi nggak senang? Hari ini pasti kehujanan lagi. Ini benar-benar ngantuk, ada yang kasih bantal. Kamu datang tepat waktu. Lau Ji, kamu memang perhatian. Tahu aku tidak bawa payung. Sengaja bawa payung untuk 2 orang. Siapa yang mau pakai sama kamu? Hei, jangan kejam begitu, payungmu besar. Aku cuma numpang di pinggir. Ternyata jadi hantu juga ada manfaatnya. Ini kan aku yang dapat untung. Payung ini kelihatannya bahannya sangat mewah. Ini pasti yang disebut Rolls-Royce. Tak disangka, jari seorang pria bisa secantik ini. Pantas saja dia dinobatkan sebagai pria idaman nomor 1 di kota ini oleh media keuangan. Paling ingin tidur dengan pria idaman top 1. Sial, apa yang aku lakukan? Barusan Jiheng, apakah dia menatapku? Dan dia menyentuh tanganku, jangan-jangan dia tahu sesuatu. Cuaca terlalu dingin, tangan beku. Aku sangat ketakutan. Aku tidak ketahuan, hujan sudah reda. Aku Hu Hansan sudah kembali. Naik motor kesayanganku. Kenapa ini? Ini motor listrik baru beli. Tidak bisa, aku akan terlambat kerja. Motor listrikku rusak, kamu antar aku ke kantor ya? Bos Ji. Kamu kembali. Kamu memang kejam. Bos Ji. Kamu barusan tunjuk jari tengah ke aku. Tidak ada, siapa yang tunjuk jari tengah ke kamu? Perlu aku ingatkan kamu, jam 8.40 pagi. 2 tangan tunjuk jari tengah ke aku. Bos Ji, kamu salah lihat. Aku tunjuk hati ke kamu. Aku sayang kamu. Parfum ini tidak enak, lain kali jangan pakai lagi. Jangan keterlaluan, aku pakai parfum apa, tidak perlu kamu urus. Kalau tidak naik sekarang, terlambat potong gaji penuh. Terima kasih Bos Ji, motor listrikku malam ini jemput kamu. Cium aroma di badanmu, pasti. Kamu naik mobil mewah Bos Ji, kan? Xiao Nuan, kamu pasang kamera di badanku? Setiap orang punya aroma sendiri. Seperti Bos Ji, aromanya kayu segar dengan wangi pinus. Dan kamu, aroma tubuhmu wangi melati yang lembut. Hidungmu terlalu tajam. Tentu saja. Song Yan, datang ke kantorku. Sial, malam itu aku terlalu dekat saat pakai payung. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Masuk. Bos Ji, kamu cari aku? Ini proposal proyek dari Glory Entertainment. Lalu, kamu buat proposal proyek film. Serahkan ke aku sebelum Senin depan. Oke, baik. Ada hal lain? Bos Ji, ini sampel parfum yang dikirim dari Galeri Lafayette Paris. Mereka bilang, kamu harus mencicipinya dengan baik. Cepat ambil, aku alergi parfum. Sepertinya Jiheng, si pria lurus yang kurang peka penciuman ini. Dia mungkin tidak menyadari apa-apa. Oke. Aku punya kabar baik untuk semua, target bulan ini. Kita berhasil melebihinya, perusahaan telah menyiapkan pesta perayaan di Yunhai Residence. Malam ini kita minum sampai mabuk. Minum sampai mabuk. Yan. Aku dengar Yunhai Residence itu tempat mewah. Dengan harga ribuan per orang, hari ini akhirnya bisa melihat-lihat. Aku juga ingin melihat-lihat, ada ide. Malam ini aku akan mengikutinya diam-diam. Kak Jiheng, ayo, kita minum bersama. Kenapa kamu membawanya ke sini? Bos Ji, ini bukan salahku. Benar-benar kebetulan bertemu. Kak Jiheng, aku kemarin. Kak Jiheng, kamu lihat APA? Kenapa tiba-tiba dingin? Seharusnya aku pakai jaket. Naikkan suhu AC. Kak Ji baik sekali. Tahu aku pakai baju tipis, masih. Naikkan suhu AC.
tidak menyangka suatu hari aku bisa menikmati keuntungan dari Nona Lee. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Boss G, kita sedang bermain truth or dare. Kamu mau ikut? Dia yang kolot seperti itu pasti tidak akan ikut. Aku ikut. Kak Jiheng ikut, aku juga ikut. Main APA? Aku juga ikut. Kalau begitu aku yang pertama berputar. Aku ingin tahu, apa rahasia kecil Jiheng yang tidak ingin diketahui orang? Boss G, giliranmu, jangan curang. Truth or dare? Truth saja. Truth dari Boss G, aku belum pernah mendengarnya. Apakah ada orang di sini yang ingin kamu cium? Wah, pertanyaan ini cukup panas. Ada. Ternyata, Nona Lee adalah calon nyonya masa depan keluarga Ji. Jangan ribet, ya. Kakak Jiheng cuma bicara sembarangan. Melihat mereka begitu mesra, kenapa hatiku terasa sedikit asam? Aku akan memutar sekali lagi. Boss Fu, bagaimana denganmu? Aku pilih jujur. Apakah ada lawan jenis di sini yang ingin kamu cium? Tidak, dia tidak datang hari ini. Song Yan, gone? Ayo, aku akan memutar lagi. Boss G, giliranmu lagi. Kamu pilih jujur atau tantangan? Hanya orang bodoh yang memilih jujur, tidak seru sama sekali. Aku pilih tantangan. Belum pernah melihat Boss G mengungkapkan perasaan dengan penuh perasaan. Boss G, tanjakan hati orang. Ungkapan perasaan yang mendalam. Bukan, ini hukuman apa sih? Aneh-aneh. Kakak Ji, kalau kamu tidak mau bermain, tidak usah dipaksakan. Siapa bilang aku tidak mau bermain? Song Yan, aku suka kamu. Apa? Apa yang dia katakan tadi? Aku tidak salah dengar, kan? Boss G, kamu mengungkapkan perasaan pada udara. Dengan begitu mendalam. Ekspresi Boss G tadi, Vegeta Mesra. Bukan cuma wanita, bahkan aku sebagai pria pun tidak tahan melihatnya. Terlalu keren, pasti bisa memikat ribuan gadis. Pasti karena terlalu panas, jadi berhalusinasi. Kalian lihat tidak? Kenapa pintu tiba-tiba terbuka? Kamu pasti terlalu banyak minum. Salah lihat, ya? Benar juga, aku memang minum banyak hari ini. Ayo lanjutkan. Kenapa baru sebentar aku pergi, semuanya sudah bubar? Jiheng tertidur. Berapa banyak dia minum? Dia tadi, apa mencium jariku? Ah, sudahlah. Menangkap seorang pencuri. Apa yang kamu bicarakan? Aku cuma menaruh bajumu untuk menutupimu. Tidak melakukan apa-apa. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepasmu. Kamu pria brengsek. Jelaskan, kenapa aku disebut pria brengsek? Orang yang kamu suka jelas-jelas adalah Li Qianzi. Sekarang kamu menarik-narikku, bukan pria brengsek apa lagi? Kapan aku menyukai Li Qianzi? Malam ini, saat permainan jujur. Kamu bilang, gadis yang ingin kamu cium adalah Li Qianzi. Aku perlu mengingatkanmu, saat itu kamu juga ada di sana. Apa yang kamu katakan? Pengakuan saat permainan berani tadi? Kamu belum mendengarnya dengan jelas? Orang yang kusukai adalah kamu. Song Yan. Di luar, hujan dan petir belum berhenti. Kamu bisa melihatku? Sebenarnya, aku selalu bisa melihatmu. Baiklah Jiheng, kamu penipu besar. Kenapa aku disebut penipu? Apa yang aku tipu darimu? Kamu selalu bisa melihatku, tapi pura-pura tidak melihatku. Kamu pasti ingin melihatku dipermalukan, kapitalis berhati hitam. Aku menjauh darimu. Song Yan, sebenarnya apa yang kamu hindari? Jiheng, tenanglah, mari kita bicara. Bagaimana kamu bisa melihatku? Aku tidak bisa tenang begitu melihatmu. Lepaskan aku tidak mau bicara dengan bajingan besar seperti kamu. Jika menjadi bajingan bisa membuatmu tertarik, aku lebih memilih menjadi bajingan. Song Yan, bohong manis tidak bisa dipercaya, kamu harus memegang prinsipmu. Rasa suka padamu sudah sampai batasnya. Jiheng ternyata mengaku padaku begitu saja. Bagaimana dia bisa menyukaiku? Kapan dia tahu aku bisa menghilang?
Kenapa aku? Aku bisa menghilang. Terlalu banyak pertanyaan, membuatku pusing, sudahlah. Tidur dulu. Hei, cepat datang ke kafe penyembuhan, ada hal yang sangat penting. Aku ingin memberitahumu. Oh, baiklah Shutong. Tongtong, kenapa kamu sangat buru-buru mencariku hari ini? Coba lihat, ini adalah data yang aku minta dari teman di luar negeri. Mereka meneliti. Mengungkap kekuatan misterius alam. Gelang ini, kenapa mirip dengan milikku? Lihat di sini, setelah diverifikasi oleh pihak berwenang, gelang ini terbuat dari batu meteor luar angkasa, karena karakteristik batu meteor bisa sementara mengubah keseimbangan medan elektromagnetik tubuh manusia. Bicaralah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Singkatnya, siapa yang memiliki gelang ini bisa menghilang saat hujan dan petir. Ternyata aku bisa menghilang karena gelang ini. Di sini juga dikatakan, gelang ini memiliki batas waktu. Biasanya, setengah tahun setelah pertama kali menghilang, medan magnetnya akan perlahan habis. Kalau begitu aku hanya punya waktu 1 bulan lagi? Jiheng tidak ada. Alarm sudah dimatikan. Yanyan, saya izin siang ini. Tolong ingat untuk menyerahkan dokumen kepada Bos Ji. Tapi saya belum siap untuk menemuinya. Masuk. Bos Ji, ini dari Departemen Perencanaan kami. Rencana pemasaran Ji ini. Kami telah menyesuaikan dengan seluruh pasar. Kamu tidak lelah? Kamu sudah berlari di hatiku seharian. Tidak lelah? Tolong, saya baru saja kembali normal. Tapi kenapa dia jadi tidak normal? Siapa yang mengajarinya? Cara Cina kuno. Saya ingat. Saya masih ada rencana yang belum selesai. Saya pergi dulu. Kamu ngapain? Ini kantor. Nona Song, tidak mau memberikan status? Tadi malam. Kamu sudah mencium, sudah memeluk. Sekarang kamu mau meninggalkan begitu saja? Siapa yang meninggalkanmu? Jadi sekarang, dengan status apa kamu berbicara padaku? Sebagai bawahan Bos Ji, atau pacar Bos Ji? Saya tidak melihat apa-apa. Reputasiku hancur karena kamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Saya akan dengan berat hati menjadi pacarmu. Apa? Saya tidak dengar. Saya bilang, saya akan memberikanmu status. Qianzi, saya selalu berharap kamu bisa bersama Jiheng, tapi masalah perasaan. Kamu harus berusaha sendiri, jangan khawatir. Nyonya tua, saya pasti tidak akan membiarkan Kakak Ji direbut oleh Songyan. Pasti akan membantu Anda. Pergi. Jiheng, kapan kamu menemukan bahwa saya bisa menghilang? Saat kamu di klinik psikologi itu. Sudah lama sekali. Kamu memang licik, aktingmu bagus. Sudah menipuku begitu lama. Kamu malah menuduhku saat kamu menghilang. Dan terlihat olehku, hampir membuatku gila. Petir lagi. Ada apa? Terlihat murung. Setiap kali petir dan hujan, saya akan menghilang. Semua orang tidak bisa melihatku. Jangan khawatir, meskipun seluruh dunia mengabaikanmu. Aku selalu bisa melihatmu. Tak disangka, bos bisnis besar ini malah berbicara dengan udara. Punya pikiran yang tidak pantas. Kenapa kamu datang? Bos Ji punya informasi yang bisa dipercaya. Yoi Heng, putra muda keluarga Yo, bergabung dengan Ji Changqing. Yoi Heng. Belalang musim gugur ini masih melompat-lompat. Rencana renovasi distrik lama Qingcheng. Sekarang biarkan Yo menang tender. APA. Biarkan Zhou menang tender. Bos Ji, kamu tahu betul keluarga Zhou bersekongkol dengan Ji Changqing. Kenapa kamu masih membantunya? Yo selama bertahun-tahun ini melakukan ekspansi buta. Mengakibatkan grup Yo sebenarnya sudah lama mengalami krisis utang. Saat ini biarkan dia ikut serta dalam rencana renovasi distrik lama. Dia pasti akan bersama Ji Changqing. Menggunakan leverage tinggi. Aku mengerti. Saat proyek sedikit terganggu, denda besar yang disebabkan leverage tinggi cukup untuk memutus rantai keuangan mereka. Aku hanya ingin menjebak mereka.
Tak disangka, Ji yang jahat ini agak terkesan dingin. Song Yan, jangan nakal. Jiheng kakak, kamu hebat sekali. Bos Ji, tak disangka masih muda. Sudah kena Parkinson. Kamu juga harus jaga kesehatan. Pergi. Kamu kenapa? Menurut perakiraan cuaca, 2 minggu ke depan akan cerah. Mungkin nanti tidak ada kesempatan untuk menghilang. Bukankah kamu selalu ingin kembali ke kehidupan normal? Ini bagus, kan? Memang begitu. Tapi saat hari itu tiba, rasanya sangat mengecewakan. Mungkin kemampuan menghilangku ini bisa digunakan untuk menghancurkan penjahat. Aku punya cara untuk membuatmu menghancurkan kekuatan jahat. Siapa? Siapa itu? Jangan berpura-pura jadi hantu di sini. Ada hantu. Yoi Heng, kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Serahkan nyawamu. Jangan-jangan, aduh. Bos Ji, hotel ini ada hantu. Bos Ji, aku salah. Tolong selamatkan aku. Di dunia ini tidak ada hantu, kamu terlalu banyak berbuat jahat. Hanya ada hantu di dalam hati. Ah, jangan. Sekretaris Wang. Bos Ji, Apa yang kusuruh kamu siapkan? Sudah siap? ini yang kamu beli di lelang Sotheby's. Sayap Malaikat bernilai jutaan. Aku tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Kakak Jiheng, aku tahu ada restoran Prancis yang enak. Mau pergi? Dari mana kamu dapat giok ini? Ini? Aku memakainya sejak kecil. Bagaimana? Cantik, kan? Mungkinkah orang yang menyelamatkanku dulu adalah dia? Jiheng, kamu membuatku bangkrut. Kakak Jiheng, hari-hari. Qianzi. Aku seharusnya mendaftarkanmu ke kelas etika pria. Jiheng, kamu pergi kemana semalam? Kamu tahu tidak, aku menunggumu. Song Yan. Aku seharusnya mendaftarkanmu ke kelas etika pria. Jiheng, kamu pergi kemana semalam? Kamu tahu tidak, aku menunggumu. Song Yan, semalam kamu tidur sendirian. Saat itu, kakak Jiheng merawatku semalaman. Kamu tidak tahu betapa lembutnya dia padaku. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Tidak perlu berbelit-belit. Song Yan, maksudku, sudah sangat jelas. Wanita sepertimu, sama sekali tidak pantas untuk kakak Jiheng. Aku akan memberimu 1 juta, kamu tinggalkan dia. Nona Li, tolong kamu pahami, Jiheng tidak pernah bilang suka padamu. Yang terus-menerus mengganggunya adalah kamu. Song Yan, kamu bejenggan. Kenapa kamu harus merebut kakak Jiheng dariku? Apakah kamu tidak bisa menemukan pria lain? Apakah kamu sangat haus? Yang tidak bisa menemukan pria untuk memuaskanmu adalah kamu, bukan aku. Kamu. Kenapa kamu pegang HP-ku? Kakak Jiheng, aku tadi lihat waktu. Salah ambil HP. Qianzi, aku sudah tanya dokter. Kamu sudah tidak apa-apa? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Hei, Jiheng kakak, jangan pergi. Bahu saya sangat sakit. Dokter. Minum obat dulu. Jiheng kakak, kepala saya pusing. Bisakah kamu memeluk saya? Qianzi, kamu istirahat dulu. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Jiheng kakak, saya sudah menahan pukulan untukmu. Apakah kamu masih tidak mengerti perasaan saya? Li Qianzi adalah tunangan resmi Jiheng. Lalu, saya ini apa? Akhirnya saya menemukan gadis kecil itu. Tapi mengapa saya tidak merasa senang?
Jiheng kakak. Dulu saya rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak ingat? Ini giok untukmu. Ini akan melindungimu agar berumur panjang. Jiheng kakak, apa maksudnya ini? Kamu sudah menyelamatkan saya 2 kali. Saya tidak akan pernah lupa. Setengah dari keluarga Ji akan menjadi milikmu. Tapi saya tidak ingin kompensasimu, saya ingin ada di hatimu. Maaf. Orang yang saya sukai adalah Songyan. Lagi-lagi Songyan, apa yang lebih baik darinya? Padahal yang mencintaimu adalah saya, bukan dia. Songyan si jalang itu. Apa yang lebih baik darinya? Mengapa? Yang selalu kamu pikirkan hanya dia. Cukup, Songyan adalah pacar saya. Dan juga calon Nyonya Ji, saya tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Giok ini saya kembalikan, saya tidak mau lagi. Giok ini adalah satu-satunya peninggalan ibumu. Sekarang kamu bilang tidak mau? Katakan, dari mana giok ini berasal? Saya tidak tahu, Nyonya Ji yang memberikannya kepada saya. Dia bilang asalkan saya menunjukkan giok ini padamu, kamu akan menikahi saya, dan saya baru saja menelepon. Songyan, dia sudah datang. Dia juga melihat kita berpelukan. Sekarang dia pasti berpikir kamu sudah tidak mencintainya lagi. Jiheng kakak, Songyan akan meninggalkanmu karena saya. Dan saya tidak akan pernah meninggalkanmu, sayalah yang benar-benar mencintaimu. Saya akan bertanya langsung pada Nyonya Ji tentang giok ini. Sedangkan kamu, saya tidak pernah mencintaimu. Dengan atau tanpa Songyan. Kak Jiheng. Aku setuju dengan kerjasama ITU. Aku akan membuat Jiheng Songyan hancur reputasinya. Sudah Yanyan, kamu jangan minum terlalu banyak. Tong-tong. Kamu tidak tahu. Jiheng si brengsek itu. Kemarin dia karena perempuan lain membatalkan janji denganku. Tapi bagaimana kalau ada alasan lain? Alasan apa lagi? Dia cuma si brengsek yang gampang berpaling. Si bajingan, berani mulai duluan, kita juga bisa balas. Tidak baik, Bos Ji. Nona Songyan mencari pria pendamping. Melekeo. Aku suka ini, preman berjas. Penampilannya pakai jas. Masih kalah keren dari Jiheng. Lalu ini, mahasiswa pria muda. Dan tahun ini belum 20 tahun. Lumayan sih, tapi terlalu polos, gak tega. Bos, panggilkan bintang utama di toko ini. Selesai, pacarmu datang. Aku gak punya pacar, aku dan Jiheng sudah selesai. Bos, aku pilih dia. Songyan, kemarilah. Raja Bebek, kok mirip banget. Si bajingan Jiheng itu. Songyan. Kamu minum berapa banyak sih? Kakak punya uang loh. Simpan, asal kamu bisa membuat kakak senang. Nanti akan ada lebih banyak uang lagi. Ayo. Kamu mirip dengan orang yang kusuka. Aku sudah kasih uang, kamu nggak mau cium aku? Songyan, kali ini kamu yang mulai duluan. Ya ampun. Aku semalam menginap dengan seorang model pria. Untungnya nggak terjadi apa-apa, kalau nggak aku bakal rugi besar. Bangun. Kok kamu? Jangan marah. Hadiah permintaan maaf untukmu. Suka nggak? Nona Lia, dia sedang lemah, butuh perawatanmu. Kamu kasih hadiah itu padanya. Cemburu ya? Kenapa aku harus cemburu? Aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa. Lihat. Siapa yang menghubungkan kita dan memilih foto yang jelek ini? Aku ingin semua orang di dunia tahu. Kamu adalah pacarku.
Kita sekarang sudah putus. Malam itu, memang aku yang tidak menepati janji. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku minta maaf. Aku janji, di masa depan aku pasti tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Tak kusangka Jiheng yang sombong itu bisa meminta maaf juga. Pertama kali aku melihat cincin ini. Aku langsung merasa ini sangat cocok untukmu. Melihat cincin yang cantik ini, aku terpaksa. Sementara memaafkanmu, Terima kasih banyak. salahkan wajahmu yang menarik perhatian. Kedepannya, jangan bicara dengan Li Qianzi, jangan tersenyum padanya. Dan jangan. Yan Yan, kumohon. Berikan Song Group kesempatan untuk hidup. Song Yuanshan sudah memberikan kalian kesempatan. Yan Yan, kali ini ayah benar-benar tahu salah. Ayah akan memberikan semua hartaku padamu, kumohon bantu aku. Bicarakan yang baik-baik di depan Bos Ji. Lepaskan Song Group kita. Kebangkrutan Song Group karena kamu terlalu ambisius. Bersikeras sendiri, jangan salahkan orang lain. Yan Yan, di bank. Ayah punya banyak hutang. Semua yang bisa digadaikan sudah digadaikan. Lepaskan ayah saja. Orang yang tidak punya rasa seperti kamu. Mengapa kamu pikir aku akan membantumu? Kamu anak durhaka, aku sudah membesarkanmu selama 15 tahun. Dulu saat kamu mengalami kecelakaan, ayah yang mengeluarkan uang. Kalau tidak, kamu pikir kamu bisa seperti sekarang? Kamu masih berani membicarakan ini? Kalau bukan karena kamu meninggalkanku. Di desa tanpa peduli, aku tidak akan diculik. Oleh penculik dan jatuh dari tebing, kehilangan ingatan. Kebangkrutan Song Group, kamu membuatku tidak bahagia, aku akan memukulmu. Ayo, bawa dia pergi. Bos Ji, maafkan aku. Bos Ji. Memecahkan lampu penyambung hidupku. Hari ini aku akan mengambil nyawamu yang hina untuk menanam benahi kehidupan. Lepaskan dia si Pat. Kenapa selalu bermimpi seperti ini? 15 tahun yang lalu, sebenarnya apa yang terjadi? Nenek Ji, kenapa Anda datang? Mulai hari ini, Departemen Perencanaan diserahkan kepada Li Qianzi untuk mengambil alih. Semua proyek di tangan Song Yan akan dialihkan. Nenek Ji, Anda tidak memiliki hak. Penunjukan personel di grup Ji, Anda tidak berhak. Anda menduduki posisi penting di grup Ji, tapi malah berkolusi dengan grup Jiang He, membocorkan rahasia perusahaan. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Sudah tahu kamu tidak akan mengaku. Kamu lihat baik-baik. Ini adalah dokumen rahasia. Grup Ji untuk mengakuisisi Angel City, kenapa bisa muncul di internet? Dan diumumkan lebih awal? Dokumen rahasia ini selalu saya lindungi dengan hati-hati. Bagaimana mungkin terungkap lebih dulu? Saya mengerti. Kalian yang menuduh, sengaja menjebak saya. Kakak, awalnya ingin memberi kamu muka. Tapi kamu masih tidak tahu terima kasih, jangan salahkan saya. Kalau membongkar wajah aslimu. Nona Song Yan, berkat informasi internal dari Anda, grup Jiang He kami bisa memenangkan akuisisi Angel City. Terima kasih untuk 1 juta ini. Kamu bilang tidak bersalah, bagaimana jelaskan rekaman ini? Saya tidak pernah bilang begitu, rekaman ini palsu. Song Yan, buktinya sudah jelas. Masih mau membela diri? Ayo, orang, tangkap Song Yan. Siapa berani? Kakak Jiheng, kamu datang tepat waktu. Song Yan adalah mata-mata di dalam grup Ji. Sekarang buktinya sudah jelas. Cepat usir mata-mata ini. Saya bisa bersaksi untuk Song Yan. Dia pasti tidak mungkin mengkhianati perusahaan. Sudah tahu kamu memandang khusus gadis ini. Tapi proyek Angel City, grup Ji rencanakan selama 3 tahun. Habiskan banyak waktu dan uang, sekarang, semua dirusak gadis hina ini. Saya tahu karakternya, dia pasti tidak mungkin membocorkan rahasia perusahaan. Kakak Jiheng, rekaman ini adalah bukti terbaik dia sebagai mata-mata. Rekaman bisa disintesis bukti. Juga bisa dimanipulasi orang lain. Dewan Direksi sudah tahu hal ini. Kalau kamu tetap bela Song Yan, artinya terang-terangan melawan Dewan Direksi. 3 hari, beri saya 3 hari, saya pasti selesaikan ini. Cari tahu dengan jelas. 3 hari, apa yang bisa dilakukan dalam 3 hari? Kamu hanya ingin mengulur waktu saja. Nona Li, mengapa kamu menghalangi saya menyelidiki? Apakah ada rahasia yang tidak boleh diketahui? Kamu benar-benar ngawur. Baiklah. Saya akan memberimu 3 hari. Jika setelah 3 hari, kamu tidak menemukan bukti, bersiaplah untuk kehilangan reputasimu. Bagaimana dengan kebocoran dokumen rahasia? Selama sebulan terakhir, video pengawasan Departemen Perencanaan sudah dihapus bersih, tidak ada yang bisa ditemukan. Video pengawasan dihapus. Sepertinya ada orang yang mencuri dari dalam. Bos Ji, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebenarnya, sejak lama saya sudah merasa ada mata-mata di perusahaan. Tapi ini melibatkan banyak hal, jadi tidak bisa gegabah.
Ruang arsip selalu menjadi tempat dokumen rahasia terpenting perusahaan. Mungkin bisa menemukan sesuatu, hujan badai akan berhenti pukul 8:30. Harus segera menemukan kebenaran tentang mata-mata dalam waktu setengah jam. Ternyata mata-mata sebenarnya di grup G adalah Ji Changqing. Ini ada batas waktunya, biasanya. Setelah setahun pertama menghilang, medan magnet akan perlahan habis. Tidak menyangka, Nona Lee akan bekerja sama dengan saya. Saya tahu, Bos Lin dari grup Jiang He selalu ingin mengambil proyek Kota Malaikat. Saya hanya menjadi perantara saja. Nona Lee terlalu merendah, nanti ketika saya menjadi presiden grup G, pasti tidak akan melupakan manfaatmu. Saya bantu kamu menjadi presiden grup G. Kamu bantu saya mengusir Song Yan. Transaksi ini sangat menguntungkan. Ternyata Ji Changqing dan Li Qianzi yang bermain curang. Saya harus segera memberitahu Ji Heng. Bos G. Kalau tidak segera pergi, akan terlambat. Saya Pa? Siapa di sana? Banchuan Darak, G. Bos G, ada masalah. Nona Song Yan Hailong. Apa katamu? Halo, Ji Heng, Song Yan ada di tangan saya. Pai Kerala. Ji Heng, jangan dengarkan dia, cepat hubungi polisi. apa yang kamu lakukan padanya? Adikku, jangan panik. Jika kamu ingin wanita kamu aman dan sehat, bawa semua dokumen transfer saham grup G. Bawa ke sini, bicara langsung denganku. Apapun yang kamu mau aku penuhi, jangan sentuh dia. Aku hanya memberimu setengah jam, waktu habis. Aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan. Lagi pula, seperti Nona Song yang cantik ini, aku sudah tidak sabar lagi. Ji Changqing, aku memperingatkanmu. Jangan sentuh Song Yan. Kalau dia sampai terluka, aku tidak akan memaafkanmu. Tunggu saja. Pertunjukan segera dimulai. Berhenti. Ji Heng, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Berdiri. Maaf aku terlambat. Barang yang kuminta mana? Ji Changqing, kontrak transfer saham yang kamu minta, aku bawa. Lepaskan Song Yan. Ji Heng, grup G adalah hasil jerih payahmu. Kamu tidak bisa begitu saja memberikannya padanya. Song Yan, semua ini hanyalah hal duniawi. Dibandingkan denganmu, itu tidak ada artinya. Bisa melakukan ini untuk seorang wanita. Kamu benar-benar orang yang romantis. Ji Changqing, kamu mau apa? Barangnya sudah kuberikan. Sekarang lepaskan uangnya. Ya, kontrak saham sudah ada di tangan. Sayangnya, yang paling kubenci seumur hidupku adalah orang yang romantis. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Song Yan, Jangan mendekat. Nona Song, wajah cantikmu kalau sampai tergores tidak akan cantik lagi. Ji Changqing, kamu mau apa? Aku mau kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Jangan. Ji Changqing, aku sudah memberikan semua yang kamu minta. Lepaskan orangnya. Ji Heng, kamu tahu tidak? Yang paling kubenci adalah sikapmu yang selalu merasa lebih tinggi. Tidak. Jangan. Ji Heng, Sama-sama anak Ji, kenapa? Semua yang kukerjakan dengan susah payah, kamu dapatkan dengan mudah. Padahal aku adalah anak sulung keluarga Ji, mengapa takdir? Itu karena kamu, perbuatan jahat pasti akan berakhir buruk. Masih berani membantah, pukul dia sampai babak belur. Ji Changqing, lepaskan Song Yan. 20 tahun, akhirnya aku menunggu hari ini. Ji Changqing, kamu akan mendapat balasan. Balasan, hari ini aku akan menghabisi si brengsek kecil ini dengan tanganku sendiri. Ji Heng, Song Yan, Polisi, jangan ada yang bergerak. Song Yan, Bos, kamu baik-baik saja? Song Yan. Mereka bilang, aku adalah cucu yang melanjutkan hidup nenek. Hidupku tidak akan lama, ini adalah giok tai chi. Yang ditinggalkan ibuku untukku. Aku akan memberikan sisi yang terang padamu, itu akan melindungimu, panjang umur.
Kakak, jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Ayo kita pergi. Yan Yan, akhirnya kamu bangun. Jiheng. Kenapa kamu terlihat begitu lesu? Jiheng, kamu memelukku terlalu erat. Aku sampai sulit bernapas. Sangat bagus. Akhirnya kamu bangun. Jiheng, aku ingat. Semuanya aku ingat. Maksudmu, ingatanmu kembali? 15 tahun yang lalu. Kamulah yang membawaku keluar dari jurang. Kita telah melewatkan 15 tahun. Janji padaku. Jangan tinggalkan aku lagi, ya? Aku berjanji padamu. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Nona Songyan. Bertemu denganmu adalah kejutan terindah dalam hidupku hari ini. Aku mengumpulkan keberanian terbesarku untuk melamarmu. Bisakah? Kamu mau hidup bersamaku selamanya? Aku mau. Cepat turunkan aku.